praktik penyusunan SPT pajak pertambahan nilai bersama saya Noviana Hoirunisa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini dalam sesi ini kita akan belajar terkait praktik penyusunan SPT pajak pertambahan nilai. Nah, sebelum kita mulai praktik, sudah saya siapkan di sini terdapat soal, kemudian ada formulir SPT. Formulir SPT-nya nanti akan ada induk sampai dengan P3, kemudian ada juga form SSP atau surat setoran pajak. Yang pertama, kita buka dulu sheet soal. Di sini terdapat data wajib pajak untuk PT Semesta Indonesia. Kemudian di sini ada juga kasus ISPT PPN. Kasusnya adalah kasus untuk Januari 2020. Nah, dalam kasus ini nanti akan ada daftar penyerahan dan ada juga daftar perolehan. Selain penyerahan dan perolehan, nanti kita juga diminta untuk menghitung PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, dari informasi yang sudah disediakan, di sini kita diminta untuk menyusun SPT pajak pertambahan nilai untuk masa pajak Januari tahun 2020. Sebelum kita mulai untuk pengisian SPT-nya, silahkan dilengkapi dulu data atau profil dari wajib pajak PT Semesta Indonesia. Karena dalam setiap SPT itu di setiap bagian atasnya atau halaman atasnya terdapat informasi atau profil dari wajib pajak PT itu sendiri. Nah, kita input dulu di sini ada nama, alamat, telepon, kemudian ada KLU, NPWP. Kita isikan sesuai informasi dari PT Semesta Indonesia. Kemudian untuk masa pajak, karena tadi penyerahan dan perolehannya itu adalah untuk bulan Januari, maka masanya adalah 01 atau Januari sampai dengan Januari tahun 2020. Tahun bukunya Januari sampai dengan Desember. Kemudian untuk pembetulan ini kita isikan 0 karena SPT yang kita kerjakan saat ini adalah SPT yang pertama kali, yaitu SPT pembetulan 0. Kemudian ketika nanti kita akan menyusun pembetulan-pembetulan berikutnya, maka kita tinggal input di sini misalnya pembetulan 1, pembetulan 2, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Kita masuk dalam kasus ISPT PPN. Nah, di sini produk yang dihasilkan oleh PT Semesta Indonesia adalah sepeda motor dan mesin. Nah, sebagian besar spare partnya itu dibuat oleh unit usaha PT Semesta Indonesia dan sisanya dibeli dari dalam negeri, sedangkan mesinnya diimpor dari luar negeri. Nah, dari catatan yang dimiliki oleh PT Semesta Indonesia pada bulan Januari, kita dapat melihat di sini ada daftar penyerahan dan ada juga daftar perolehan. Yang pertama kita kerjakan adalah daftar penyerahan. Nah, di sini 7 Januari, di sini ada diekspor sepeda motor kepada Rusia. Nah, dengan harga sebesar 4.870.000.000. Tanggalnya adalah 5 Januari. Nah, kemudian kita masukkan ke formulir 1111A1. Nah, di sini kita lengkapi dulu nama pembelinya tadi adalah Rusia. Kemudian nomornya kita isikan yaitu nomor PEB atau dokumen pemberitahuan ekspor barang. Kemudian tanggalnya adalah tanggal PEB. DPP-nya kita isikan yaitu 4.870.000.000. Selanjutnya tanggal 9 Januari 2020 ini ada penyerahan 120 unit sepeda motor dengan harga jual 1.440.000.000 kepada bendahara. Nah, atas transaksi ini, faktur pajak dibuat pada tanggal 11 Januari 2020. Nah, kalau tadi ekspor itu masuknya di formulir A1 ya, karena transaksi ekspor. Kemudian kalau transaksi kepada bendahara, di sini dalam hal transaksi dalam negeri gitu ya, kalau tadi kan luar negeri, maka transaksi ini kita input di formulir A2. Kita mulai input dari nama pembeli, kemudian NPWP pembeli, selanjutnya kode dan nomor seri. Tanggalnya juga kita isi. Nah,
Di sini yang perlu kita perhatikan adalah kode dan nomor seri. Nomor ini kita terima dari kantor pajak ya. Jadi nomornya ini sudah ditetapkan. Nomor pertama yaitu 801. Seperti informasi yang sudah disediakan dalam soal, di sini referensi nomor faktur untuk PT Semesta itu dari 801 sampai dengan 820. Seperti itu. Maka yang digunakan di sini nomor yang pertama kali adalah 801. Begitu seterusnya nanti kita menggunakan nomor-nomor yang lainnya untuk faktur-faktur yang lainnya juga. Selanjutnya DPP kita isikan. DPP-nya adalah 1440 ya. Kemudian PPN-nya 10% dari DPP. Nah, untuk PPNBM karena tidak ada, maka kita isikan angka 0. Kemudian bagian paling kanan, ini kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau diretur. Ini hanya diganti ketika ada faktur pajak pengganti atau retur. Jadi kalau misalnya tidak ada faktur pajak pengganti atau retur, ini bisa kita abaikan. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu diterima pembayaran dari PT Indah Raya. Nah, untuk penerimaan pembayaran ini, di sini harga jualnya adalah 873.250.000. Faktur pajak dibuat pada tanggal 13 Januari 2020. Nah, karena PT Indah Raya ini ada di Jalan Sukmajaya di Sleman, maka transaksi ini adalah transaksi dalam negeri, sehingga harus kita buatkan faktur pajak. Kalau tadi faktur pajaknya itu 801, maka untuk transaksi yang kedua ini kita menggunakan nomor yang berikutnya, yaitu 802. Kita lanjutkan, kita masukkan ke formulir A2 lagi. Silahkan diinput mulai dari nama pembeli, NPWP, kode, tanggal, DPP, PPN, silahkan dilengkapi. Selanjutnya kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 15 Januari 2020. Diserahkan 7 unit sepeda motor merek F dan 2 unit merek G kepada PT Sentosa Makmur yang berada di kawasan Berikat. Faktur pajak dibuat pada tanggal 15 Januari 2020. Nah, kita lanjutkan karena ini masih transaksi dalam negeri, jadi kita masukkan ke formulir A2. Transaksinya sebesar 129 juta. PPN-nya adalah 10%, yaitu 12.900.000. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan juga itu adalah perbedaannya ada di kode nomor seri ya. Kalau tadi transaksi dengan bendahara, kode nomor serinya adalah 02. Kemudian kalau transaksi kepada PT, ini transaksinya adalah 01. PT di sini adalah perusahaan swasta ya, jadi transaksinya adalah 01. Kemudian kepada PT Sentosa Makmur, kebetulan PT Sentosa itu berada di kawasan Berikat, sehingga kita harus memilih kode 07. Seperti itu. Kita lanjutkan. Tanggal 25 Januari 2020 diterima nota retur. Nah, ternyata atas transaksi dari PT Indah Raya yang tadi sudah kita lakukan itu ada nota returnya, yaitu sebesar 84 juta. Nah, karena nota retur ini masih berhubungan dengan transaksi dalam negeri,
maka kita input lagi di formulir A2. Kita masukkan di sini, nama pembelinya adalah PT Indah Raya. Kita isikan NPWP, kemudian nomor yang kita input di sini adalah nomor nota retur atau nomor 18, tanggal 25. Nah, DPP yang kita masukkan itu bisa kita kurangkan. Karena retur itu mengurangi nilai penjualan sebelumnya. Nah, di sini nilai returnya adalah 84 juta. PPN-nya berarti juga dikurangi 8.400.000. Selanjutnya, PNBM-nya 0. Di sini yang terakhir adalah kode dan nomor seri faktur yang diganti atau di retur. Karena transaksi retur yang kita input, maka di sini kita juga harus input nomor yang diretur. Nah, yang diretur tadi adalah 01002012345802 sesuai transaksi PT Indah Raya pada tanggal 13 Januari. Kita lanjutkan. Setelah retur, di sini pada tanggal 26 Januari 2020 diketahui bahwa nilai penjualan kepada bendahara Kementerian Kelautan dengan nomor faktur 801 yang sebelumnya sudah kita input itu sebesar 1.560.000, bukan 1.440.000. Nah, perlu kita perhatikan di sini ada penggantian nominal ya. Nah, untuk penggantian ini kita juga harus perhatikan apa yang berubah. Misalnya kalau dari sini bisa kita cek transaksi dengan bendahara tadi sebelumnya adalah 120. Ternyata dalam penginputan atau mungkin dalam pencatatan transaksi itu ada kekeliruan sehingga harus kita buat faktur pajak pengganti. Sebelumnya 120 menjadi 130. Maka di sini kita diminta untuk membuat faktur pajak pengganti. Nah, faktur pajak pengganti sendiri nanti akan berbeda ya. Karena apa? Karena sebelumnya nomornya adalah 020. Nah, tapi karena pengganti, maka nanti nomornya akan berubah menjadi 021. Sehingga yang kita inputkan di formulir A2 adalah nomor yang baru. Kita lanjutkan, transaksi berikutnya tadi adalah faktur pajak pengganti. Nah, kita input dulu di sini nama pembeli NPWP itu adalah dari bendahara. Kemudian nomor faktur yang dicantumkan adalah nomor faktur yang baru atau 021. Nah, di sini digit ketiga ini merupakan angka yang menunjukkan status dari faktur ya. Kalau misalnya statusnya itu faktur pajak normal, maka angkanya 0. Kalau faktur pajak pengganti, angkanya adalah 1. Nah, untuk nomor yang lain itu masih sama dengan nomor yang pertama kali atau dengan nomor urut 801. Tanggalnya adalah tanggal faktur pajak pengganti. Kemudian DPP-nya kita input DPP yang terbaru yaitu 1.560.000.000 dengan PPN 10% yaitu 156 juta. PPNBM kita isi angka 0. Kemudian kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti. Nah, karena ada penggantian, maka di sini kita input nomor faktur yang diganti, yaitu nomor faktur yang pertama kali tadi pada tanggal 11 Januari. Nah, selanjutnya karena di sini kita masih mengerjakan SPT manual, maka untuk transaksi dengan bendahara ini yang digunakan hanya satu angka, yaitu angka yang terbaru. Maka untuk angka yang sebelumnya atau pada tanggal 11 Januari ini bisa kita delete ya. Kita anggap bahwa ini sudah diganti dengan angka yang baru pada tanggal 26 Januari 2020. Kita lanjutkan. Nah, di sini pada tanggal 28 Januari transaksi penyerahan kepada PT Sentosa dinyatakan batal. Nah, karena alasan tertentu ternyata faktur kepada PT Sentosa itu dinyatakan batal. Kalau ada transaksi batal, maka di sini tinggal kita hapus ya. Ini kita hapus nominalnya. Nah, dengan keterangan faktur PT Sentosa ini dibatalkan sehingga DPP dan PPN harus menunjukkan angka 0. Nah, setelah kita input semua penyerahan, kita masuk ke perolehan. Yang pertama, perolehan pada tanggal 8 Januari di sini adalah impor mesin dari Cina ya. Nah, untuk impor mesin kita akan beralih ke formulir berikutnya.
yaitu formulir B1. Di sini adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor. Nah, karena atas impor, maka harus kita input ke B1. Kalau transaksinya nanti pajak masukan dari dalam negeri, maka diinput di B2. Kita mulai input dulu nama penjualnya dari Cina. Kemudian dokumen yang kita isikan di sini adalah dokumen PIB atau pemberitahuan ekspor barang. Tanggal juga kita input, DPP dan PPN juga kita input. Selanjutnya, keterangan di sini kita isikan ketika transaksi yang kita lakukan itu berupa barang, maka kita input di sini adalah BKP. Tapi kalau yang diimpor dari luar negeri itu berupa jasa, maka keterangan di sini adalah JKP. Selanjutnya, yang kedua, pada tanggal 20 Januari diterima lagi faktur pajak dengan nomor 01100290879090 atas perolehan spare part dari PT Pradana. Nah, di sini harga jualnya adalah 84 juta. Nah, kalau tadi transaksi impor itu ada di B1, kalau untuk transaksi pajak masukan selain impor atau dalam negeri itu ada di B2. Nah, untuk transaksi tanggal 20 Januari ini kita masukkan di formulir B2. B2 ini digunakan untuk daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kemudian kalau B3 ini untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, karena transaksi tanggal 20 ini merupakan transaksi yang dapat dikreditkan, maka harus kita masukkan ke formulir B2. Kita mulai dulu dari nama penjual, kemudian NPWP penjual, selanjutnya kode dan nomor seri faktur, tanggalnya adalah tanggal faktur, DPP-nya tadi 84 juta, PPN-nya 10% dari 84 juta, yaitu 8.400. PPNBM 0, kemudian kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau diretur kita kosongi. Nah, kalau sudah kita input, kebetulan untuk daftar perolehan ini hanya ada 2 transaksi dan sudah kita input semua. Sehingga kita sekarang selanjutnya adalah membuat total dari masing-masing formulir. Untuk B2, totalnya adalah 84 juta PPN, 8.400.000. Kemudian untuk B1, totalnya DPP 359 juta, PPN-nya adalah 35.900.000. Begitu juga dengan formulir A2, kita buat penjumlahan dan juga formulir A1. Nah, selanjutnya kita masuk ke formulir AB. Nah, di dalam formulir AB di sini adalah rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Jadi, atas penyerahan dan perolehan yang tadi sudah kita input di formulir A1 sampai dengan B3, kita rekap lagi di formulir ini. Nah, jangan lupa teman-teman juga harus melengkapi dulu ya. Di bagian atas ada profil dari PT Semesta Indonesia. Langsung kita masuk ke uraian yang pertama, yaitu rekapitulasi penyerahan. Nah, di sini bagian A adalah ekspor, kemudian bagian B penyerahan dalam negeri, dan C rincian penyerahan dalam negeri. Kita mulai dari yang bagian A. A di sini adalah ekspor, berarti kita isikan angka penjumlahan ekspor tadi kita masukkan ke sini. Di sini sudah ada petunjuknya ya, bahwa sumber angkanya adalah dari A1. Nah, ini kita ambil dari jumlah formulir A1. Ini kita pindahkan ke formulir AB. Begitu juga dengan formulir A2. Kita pindahkan dari formulir A2, kita pindahkan ke formulir AB. DPP dan juga PPN-nya. Nah, selanjutnya di dalam bagian B ini ada yang perlu diperhatikan. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung dan faktur yang digunggung. Kalau tidak digunggung itu artinya kita harus menerbitkan faktur pajak. Seperti yang sudah di-input di formulir A2 tadi adalah penyerahan dengan faktur pajak. Tapi kalau penyerahannya itu tidak dengan faktur pajak, itu nanti masuknya adalah di penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Nah, karena di sini tidak ada ya, semua menggunakan faktur pajak, maka yang kita isi hanya di bagian B1,
yaitu angka yang kita ambil dari formulir A2. Selanjutnya, dari formulir A2 ini kita rinci lagi. Di sini ada nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, di sini faktor 01, 04, 06 itu kita jumlahkan, nanti angkanya kita pindah ke sini. Kita lihat ya di formulir A2. Nah, dari formulir A2 ini bisa kita lihat bahwa transaksinya itu ada 02, 01, 07, 02. Maka yang kita pindahkan ke nomor 1 tadi hanya 01 ya, yang memenuhi persyaratan, yaitu transaksi dengan PT Indah Raya. Tapi perlu kita perhatikan juga bahwa di sini ada pengurang, maka yang dimasukkan ke formulir AB tadi, senilai DPP kita kurangi dengan nilai returnya. Nah, kita masukkan di sini DPP dikurangi dengan retur tadi ya. Totalnya adalah 789.250.000. PP-nya 10% dari DPP. Nah, begitu juga dengan nomor 2. Nomor 2 ini adalah penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Pemungut PPN itu ditandai dengan faktur pajak 02 dan 03. Kita cek di formulir A2. Nah, bisa kita lihat di sini untuk nomor 2 yang masuk hanya di transaksi nomor 1 dan nomor 5 ya. Nomor 1 tadi adalah faktur yang sudah diganti. Nah, maka yang kita gunakan atau yang kita pindahkan ke formulir AB adalah transaksi nomor 5, yaitu 1.560.000.000. Nah, begitu. Selanjutnya untuk transaksi nomor 3 dan 4 ini kebetulan tidak ada ya. Jadi bisa kita isi 0. Selanjutnya masuk ke rekapitulasi perolehan. Nah, untuk perolehan di sini ada A, B, C. A, B, C ini yang pertama impor. Impor kita ambil dari B1. Berarti tinggal kita pindahkan jumlah B1, kita pindahkan ke formulir Indo. Kemudian di sini ada B2, maka penjumlahan dari B2 juga kita pindahkan ke formulir induk. B2 kita pindah ke induk. Kemudian B3 kebetulan kosong ya. Ya, selanjutnya setelah B1 sampai dengan B3 kita input di sini, kita hitung jumlahnya. Nah, jumlah perolehan itu sebesar 443 juta atau dengan pajak masukan 10% dari perolehannya yaitu 44.300.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Yang pertama adalah pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan, yaitu sebesar 44.300.000. Kemudian B ada tambahan pajak masukan lainnya. Pajak masukan lainnya ini bisa diambil dari kompensasi kelebihan dan bisa juga dari hasil perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan. Nah, di sini kebetulan tidak ada, jadi kita kosongi. Setelah itu, yang terakhir di sini adalah jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Sehingga pajak masukan yang dapat diperhitungkan itu sebesar Rp44.300.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke formulir induk. Nah, di sini yang pertama adalah penyerahan barang dan jasa. Dibagi menjadi 2, yaitu terutang PPN dan tidak terutang PPN. Untuk yang terutang PPN, yang pertama adalah ekspor. Nah, ekspor ini kita ambil dari mana? Dari formulir AB A1. Kita lihat di sini formulir AB A1 angkanya adalah 4.870.000.000. Kita masukkan ke formulir induk. Nah, begitu seterusnya untuk nomor 2, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri atau nomor 1. Tadi sudah kita pilah-pilah ya. Di formulir AB nomor 1, nah ini angkanya kita pindah ke formulir induk, angka DPP dan juga PPN-nya. Begitu juga dengan nomor 2, 3, dan 4 ya. Kita pindahkan, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, jumlah untuk
penyerahan terutang PPN-nya adalah 7.219.250.000 dengan PPN 234.925.000. Nah, untuk yang bagian B tidak terutang PPN kebetulan di sini tidak ada sehingga kita kosongi. Langsung kita buat jumlah seluruh penyerahan senilai 7.219.250.000. Selanjutnya, setelah kita rincikan penyerahan barang dan jasa, kita masuk ke perhitungan PPN kurang atau lebih bayar. Nah, untuk yang pertama, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Nah, ini yang kita masukkan ke sini adalah pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Artinya, untuk pajak keluaran yang sudah dipungut oleh bendahara tidak perlu kita masukkan di sini. Nah, yang masuk di sini hanya angka 1 ya. PPN yang harus dipungut sendiri. Kalau untuk yang 156 juta, ini dipungut oleh pemungut atau dalam hal kasus SPT ini tadi dipungut oleh bendahara Kementerian Kelautan. Sehingga tidak perlu kita masukkan. Kemudian disetor di muka tidak ada. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Nah, pajak masukan yang dapat diperhitungkan ini kita ambil dari perhitungan pajak masukan yang ada di formulir AB. Di sini angka 5 ya, sebesar Rp44.300.000. Kita masukkan. Setelah kita masukkan di sini, di bagian D muncul PPN kurang atau lebih bayar. Ya, rumusnya sudah tahu ya, rumusnya adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Nah, dalam hal ini, pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan untuk transaksi-transaksi pada bulan Januari 2020, kurang bayarnya adalah 34.625.000. Nah, atas kurang bayar ini kita buatkan SSP. Kita lengkapi surat setoran pajak. Nah, di sini kita isi dulu NPWP, nama, alamat. Kemudian kode akun pajaknya kita isikan 411211. Yang artinya PPN dalam negeri. Kemudian jenis setornya adalah 100 atau artinya adalah setoran massa. Kemudian untuk masa pajaknya kita isikan Januari, kita silang tahun 2020. Nah, kemudian untuk nomor ketetapan tidak perlu kita isi. Kemudian jumlah pembayarannya adalah sesuai nilai kurang bayar tadi, yaitu Rp34.625.000. Nah, yang paling akhir di sini adalah pengisian wajib pajak atau penyetor. Nah, di sini penyetornya adalah pimpinannya sendiri ya. Jadi, kita input nama jelasnya adalah Putra Prasetyo, tempat Jakarta, tanggal sesuai tanggal pembayaran, yaitu di sini tanggal 29 Februari. Nah, kenapa tanggal 29? Karena di sini tanggal 29 itu adalah tanggal atau hari terakhir untuk pelaporan SPT PPN masa Januari. Setelah kita melengkapi form SSP masa, kita input juga di sini tanggal pembayarannya. Nah, ini kita input di sini tanggalnya adalah 29 Februari 2020. NTPN-nya kita masukkan. Nah, NTPN bisa kita lihat dari lembar soal ya. Di sini ada tambahan informasi bahwa dibayar pada tanggal 29 Februari dengan NTPN berikut ini. Nah, kita masukkan di formulir ini. Selanjutnya, PPN atas kegiatan membangun sendiri. Perusahaan membangun gudang dengan harga pembelian tanah sebesar 550 juta dan biaya yang telah dikeluarkan di masa Januari yaitu 240 juta. Nah, PPN atas kegiatan membangun sendiri ini dibayar pada tanggal 10 Februari 2020. Nah, dari transaksi ini, maka kita harus menghitung dulu pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Kita masuk SPT Induk lagi. Di sini ada di bagian 3, jumlah dasar pengenaan pajaknya. Nah, untuk jumlah dasar pengenaan pajaknya ini, kita bisa hitung 20% dari biaya yang dikeluarkan, yaitu 20% dikali dengan 240 juta, kemudian PPN terutangnya senilai 10% dari DPP, yaitu DPP-nya adalah 48 juta kali 10%, yaitu 4.800.000. Selanjutnya, kita buat dulu form SSP KMS. Nah, di sini kita lengkapi dulu NPWP, nama dan alamat dari PT semesta,
Kemudian kode akun pajaknya 411211 dengan jenis toren 103. Bulan pembayarannya adalah PPN kegiatan membangun sendiri. Masa pajak yang kita silang Januari tahunnya 2020. Kemudian jumlah pembayarannya adalah Rp4.800.000. Penyetoran Jakarta 10 Februari 2020, nama jelasnya adalah Putra Prasetyo. Nah, setelah kita lakukan pembuatan SSP, kita gunakan untuk membayar ke bank dan kita inputkan di sini tanggal pembayaran dan juga NTPN sesuai informasi yang ada di lembar soal. Setelah kita input semua, kita lengkapi kelengkapan SPT-nya. Nah, di sini yang perlu disilang adalah formulir-formulir yang tadi sudah diisi. Untuk bagian formulir yang tidak diisi tidak perlu disilang. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian tanda tangan ya. Kita isi di sini, tempatnya adalah Jakarta. Kemudian pelaporannya 29 Februari 2020. Nama jelasnya adalah nama direktur, yaitu Putra Prasetyo. Nah, di sini nanti kita berikan tanda tangan dari Putra Prasetyo dan diberi juga cap perusahaan dari PT Semesta Indonesia. Nah, sekian ini tadi adalah cara penyusunan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN untuk bulan Januari tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.